Well, hello Cancer. Habis gini kita masuk ke Cancer ya. Cancer, gimana kabarnya? Kita udah masuk bulan Juni nih ya, OTW masuk bulan Juni. Jadi aku sudah sangat siap sekali ngebahas tentang bulan Juni gimana buat kalian. Sifat dari video ini itu general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal lagi, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Biasa langsung DM aja ke Instagram aku @deksatarot. Dan seperti biasa, tiap bulannya aku tuh ngadain giveaway reading. Ada 3 orang pemenang yang akan aku bacakan. Kalau mau ikutan cara gampang banget. Masih sama aja, tinggal follow Instagram, follow TikTok, subscribe YouTube, terus di screenshot buktinya dan dikirim ke DM aku di Instagram ya. Nanti pengumumannya itu akan aku umumin kayak awal bulan Juni sih. Ditutupnya 1 hari sebelum itu. Makanya langsung di follow aja ya Instagram, nanti akan aku umumin di sana. Oke. Mari kita mulai untuk para Cancer di bulan Juni. Para Cancer di bulan Juni 2024. Ada apa buat kalian? Langsung kebuka. Yang pertama ada kartu Co-Create. Kamu sebenarnya sekarang di bulan Juni nanti tuh energinya tuh lebih kayak terbuka ya, somehow tuh lebih banyak terbukanya di sini, terbuka dengan orang-orang atau hal baru, terbuka dengan ya pikiran dan hati lebih terbuka aja, kayak terbuka dengan masukan-masukan, dan kamu kayak juga kayak siap untuk ada di lingkungan yang biasanya kamu nggak di situ. Jadi lebih open dan lebih welcome ya di sini tuh sama lingkungan yang mungkin berseberangan sama kamu. Justru kamu malah tertarik sama lingkungan-lingkungan yang kayak gitu. Yang mungkin biasanya kamu nggak suka sama yang kayak gitu ya. Sukanya tuh yang udah familiar. Tapi di bulan Juni ini kamu lebih adventurous sih, lebih kayak penasaran dan pengen belajar sama sesuatu yang berbeda. Iya, ada magical map shifter, ada shifting, ada perubahan di bulan Juni ini buat kamu ya. Yang jelas perubahannya tuh ke arah yang baik sih, jelas lah ini. Sifatnya magical. Jadi kalau misalnya kamu belakangan ini, mungkin dari Mei akhirnya udah berasa ya energinya. Kalau misalnya belakangan ini kamu ngerasa kamu butuh perubahan, kamu bosan dengan keadaan kamu, atau kayaknya pikiran untuk pindah, pikiran untuk apa sih, gebrakan itu makin menghantui kamu, ya memang karena udah saatnya kamu pindah, saatnya kamu ganti kerjaan mungkin, atau ganti pasangan, atau ganti situasi yang udah nggak mendukung lagi buat kamu di sini. It's okay to change, it's okay untuk revisi lagi ya. Kadang orang tuh terlalu kaku, terlalu fixated sama ide kalau lurus terus, kalau kita fokus sama satu hal itu selalu baik, padahal nggak juga. Kita juga butuh perubahan. Nah, gimana cara mengartikannya tergantung ke masing-masing lagi ya. Tergantung masing-masing lagi, tergantung kebutuhan kalian, tergantung kalian punya prinsip, tergantung situasi kalian juga. Jadi jangan mentah-mentah disesuaikan sama kalian juga di sini ya. Lalu yang terakhir kita punya taking risk, iya kan? Kayaknya kamu mau ngambil resiko sih. Di bulan Juni tuh kamu lebih berani, lebih pengen coba sesuatu yang di luar zona nyaman kamu. Ada keinginan untuk pergi jauh ya. Pergi jauh ke tempat baru, bahkan mungkin literally solo traveling. Pengen banget jalan-jalan ke luar negeri. Atau nggak usah luar negeri deh, keluar kota atau ke tempat baru yang kamu sama sekali sebenarnya nggak suka ya kamu begitu, cuman ada tarikan, ada dorongan untuk ngambil resiko itu. Di luar itu sih mungkin ini berkaitan sama kerjaan juga atau bisnis kamu yang kamu buat. Lalu di sini kita punya ada Five of Pentacles, kita ada Four of Pentacles, wah habis 5-4. Lalu kita juga ada The Devil. Energinya kenapa begini banget Cancer? Why? Ini kamu ngerasa kekurangan sama apa yang udah kamu punya ya di awal Juni. Jadinya kamu mencari itu di orang lain. Mencari apa sih? Ide baru dari lingkungan atau background yang berbeda daripada kamu gitu kan. Biasanya kamu selalu mencari ke orang-orang yang ada di sekeliling kamu, tapi kali ini kamu pengen apa sih? Mencoba mengeksplor mungkin dari sudut pandang lain yang berbeda berseberangan, itu bisa memberikan jawaban yang kamu cari gitu loh. Dan memang kayak awal Juni kamu kerasa banget kesepian ya somehow di sini tuh. Oke, gini azan kita pause dulu, nanti aku lanjutin lagi. Oke, kita lanjut lagi.
Itu tadi ya, sampai di situ dimana aku ngerasa kamu tuh kayaknya ada rasa-rasa nggak puas dengan apa yang sumber atau orang-orang sekeliling kamu. Jadinya kamu keluar dari zona nyaman kamu ini kan kayak ada castle gitu kan. Kamu nggak puas, so akhirnya memilih untuk udah bye aja, ini udah nggak mendukung kamu lagi. Dan mungkin dalam proses perjalanannya itu kamu nggak sendiri ya, mungkin kamu bawa temen atau bawa orang kepercayaan kamu yang memang bisa bikin kamu ngerasa setidaknya masih ada support system di sini. Yang jelas di awal bulan Juni ini memang bawaannya tuh kamu kayak tertarik sama orang asing gitu loh. Mungkin akan berhubungan sama orang asing juga. Orang asing ini bukan berarti mesti bule ya, tapi maksudnya kayak orang yang punya latar belakang yang beda banget sama kamu. Sedangkan di pertengahan bulan tadi, kan aku bilang kayak kamu mau ngambil sampai akhir tahun ya, mau ngambil resiko. Terus juga kamu kayak pengen ngubah arah hidup kamu, mungkin pengen ngubah pasangan, ngubah lingkungan. Jadi kayak ini bakalan rada triggering dan terkesan jadi energi jelek ya dengan kartu The Devil. Karena bisa di bawaannya tuh jadi impulsif atau tidak berdasar, atau dibilang jahat atau dibilang kayak kerasukan setan bisa juga di sini. Nah, makanya jadikan antisipasi ya. Tetap kamu pasang pagar sih. Kamu lihat dulu lagi kayak komitmen kamu ada di mana. Kesepakatan kamu ada di mana, prinsip kamu ada di mana. Yang tadi aku bilang, perubahan itu boleh, tapi sesuaikan lagi sama kebutuhan kamu, sama prinsip kamu, sama nilai kamu, sama tujuan kamu. Jadi, bukan bebas yang tidak bertanggung jawab. Bebasnya, berubahnya ini juga mesti bertanggung jawab ya. Mesti ada pagar juga di sini. Dan di pertengahan bulan kayaknya kamu juga lebih pengen ngehemat uang karena di awal bulan kayaknya kamu ngerasa kurang banget uangnya gitu. Nah, di akhir bulan ini kamu bawaannya tuh pengen ngambil resiko tadi kan. Jadi kayaknya aktif nyobain hobi baru kah? Atau hobi-hobi atau sport-sport yang olahraga-olahraga yang menantang, yang risky gitu mungkin banget sih. Atau bahkan kamu yang tadi nggak ngerokok atau minum, bisa juga terlibat sama hal-hal yang kayak berbahaya atau nggak baik begini. Gitu. Terus di sini kita punya wind chimes, bagus ya, peace and harmony. Secara umum di bulan Juni ini adalah bulan yang damai dan harmonis buat kamu. Kita tanggung, ternyata belum beres ya. Lalu ada kartu happiness, ini ngomongin tentang kebahagiaan. Pada dasarnya bulan Juni adalah bulan yang berbahagia buat kamu ya. Dipenuhi dengan kebahagiaan yang mungkin jumlah lebih dari 1. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin setidaknya ada 7 hal kecil yang bisa kamu syukuri, yang bisa bikin kamu bahagia di bulan Juni ini. Dan yang terakhir, table, hard work ahead. Ya, memang dengan perubahan ini dibutuhkan juga kerja keras ya untuk ada di situasi yang bisa kamu handle. Jadi jangan protes kalau ada mesti ada usaha keras di balik perubahan besar ini. Sangat wajar ya kerja keras ini ada supaya punya meja yang stabil biar nyaman semuanya ke depannya. Gitu. Aduh, kita pause lagi deh. Oke, itu untuk generalnya ya. Untuk generalnya, sekarang kita lanjut ke percintaan kalian, Cancer. Oke. Kita ke percintaan kalian ya. Paling juicy. Ups, kenapa banyak semut? Kita ke percintaan kalian ya. Oke, kita ke percintaan Cancer di bulan Juni 2024. Langsung loncat bro. Kita dapat Deep Knowing. Terus kita juga dapat Thinker. Kita dapat Mending. Kita keluarin kartunya semua dulu ya. Di sini ada Deep Knowing. Deep Knower nggak tuh? Deep Knowing dan Thinker aku gabung jadi Deep Knower. Deep Knowing, Thinker, Mending. Deep Knowing dengan Seven of Swords, lalu Thinker dengan The World, lalu kita ada Mending dengan King of Swords. Interesting. Di awal, ini sebagian dari kalian ya, mungkin connect ke sebagian dari kalian.
Dengan kartu Deep Knowing sama Seven of Swords, ini sebenarnya kamu terkhusus untuk orang-orang yang mungkin berkhianat sama kamu. Kalau nggak usah berkhianat deh, kayak diam, menyembunyikan sesuatu, itu tuh kamu feelingnya tajam sih. Di awal bulan kayaknya kamu bakal tahu siapa-siapa aja atau apa yang disembunyikan di sini, yang diam-diam tidak diceritakan ke kamu. Atau ini bisa juga kamu, kalau yang bisa punya rahasia seperti ini bisa ketahuan sih. Bisa ketahuan. Iya. Kalau kita mau lihat dari sisi yang lebih pengertian ya, sebenarnya ini memang bagian dari perjalanan kamu untuk bisa merasakan ups and downs-nya sih. Nyebelin memang ya, mesti ngerasain kayak kecewanya, sakitnya, naik turunnya gitu. Tapi deep down kamu tahu bahwa ya memang ini yang mesti dilewatin dulu. Mau outcome-nya seperti apapun, kamu jalanin semacam itu. Jadi misalnya ini terungkap pun ya, si pengkhianat ini atau si rahasia ini terungkap pun, kamu nggak ngerasa panik atau benci sih, menariknya di sini. Lebih kayak ya udah, emang ini masih dilewatin dulu gitu. Santai sih kamu bawaannya, bukan santai ya, fun gitu, dijalanin aja. Sedangkan oke deh, kita lengkapin sekalian deh pakai ini biar nggak ngulang-ngulang ya. Di sini kita ada obstacles ya kan, tuh obstacles ini challenge, struggles, memang semacam kayak ujian, tantangan buat kamu. Yang jelas namanya obstacle, tantangan ini kan datang bukan dengan tangan kosong ya. Yang pasti ada rewards-nya di sini. Rewards-nya apa? Seperti bukan nggak langsung kelihatan, bukan tipe yang langsung ada hasilnya. Tapi apapun yang kamu butuhkan mengenai kayak keyakinan, afirmasi, konfirmasi, itu bisa langsung kelihatan bahkan di pertengahan bulan. Kamu jadi lebih mikir sih, mungkin karena kejadian ini ya. Kamu jadi mikir dan jadi bisa lebih bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya selama ini. Jadi lebih ada closure ya, buat kalian yang masih galau mengenai masa lalu atau mengenai apapun yang belum beres, kayaknya akan beres di pertengahan bulan Juni deh. Dan buat kamu yang punya pasangan, misalnya dia melakukan dosa ini pun, kamu tetap bisa memaafkan dan menerima kesalahannya, kekurangannya. Atau bisa juga artinya kamu bisa aja menyelesaikan ini, tapi bawaannya tuh baik-baik gitu loh. Enggak yang marah-marah konflik itu, enggak. Malah bersyukur karena ditunjukkan. Malah bersyukur karena kamu masih dalam bimbingan Tuhan juga di sini. Menyelesaikan tadi yang aku bilang bisa aja memang pisah ya, atau memang secara arti lainnya adalah ya masalahnya diselesaikan baik-baik di sini. Dan kamu juga jadi bisa berkaca dengan kekurangan kamu, jadi nggak nuntut doang sama pasangan. Sedangkan nanti di akhir bulan kita punya Mending, King of Swords, dan Speak Up. Akhir bulan Juni ini akan jadi bulan yang membuat kamu jadi lebih berani untuk berucap ya. Kamu tuh kayak berisik gitu, kayak banyak bacot, banyak ngomong di sini demi adanya kesepakatan bersama, demi adanya common ground di sini, demi adanya pemahaman bareng-bareng biar tidak ada salah paham lagi. Karena kamu sama dia mau sedekat apapun akan selalu ada sisi-sisi yang kamu nggak ngerti gitu. Gunakan logika kamu juga di sini ya. Gunakan pertimbangan matang dan dewasa kamu. Jangan selalu melibatkan perasaan walaupun ini berkaitan sama percintaan kamu. Dan pesan selanjutnya adalah dengan kartu Speak Up, selalu komunikasikan apa yang kamu butuhkan. Tetap walaupun kamu ingin memberikan pengertian ke pasangan kamu, penting banget ya untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi jati diri kamu di sini. Jangan mau diinjek-injek juga. Karena memang harusnya ketemu di tengah. Bukan 10-90, bukan 9-5-5, tapi ideal 50-50 ya, atau 60-40 lah. Tergantung situasi kalian juga di sini. Gitu, itu untuk percintaan kamu ya. Sedangkan kalau kita lanjut ke kerjaan, kita mau lanjut ke kerjaan. Kita lanjut ke kerjaan kamu ya. Wow, langsung dapat 3. Victory, first chakra, door to spirit, nggak pakai cincong, nggak pakai babi bu. Kamu langsung dikasih semuanya.
Di sini kita ada victory, ada first chakra, ada door to spirit. Dari awal bulan aja udah banyak kemenangan atau keberhasilan yang kamu ciptakan ya di lingkungan pekerjaan atau karir kamu ini, atau keuangan kamu, bisa bisnis atau ya di kantor kamu. Banyak keberhasilan yang kamu tunjukkan kepada dunia yang bikin nama kamu tuh jadi makin kuat, terutama di pertengahan bulan ini ya kan tuh ada justice. Kalau misalnya kamu terlibat dengan situasi yang berbau hukum, misalnya kamu lagi ngalamin atau akan mengalami trial di apa sih bahasanya, di pengadilan, ini kayak kamu akan menang sih, akan menang. Segala macam dispute, segala macam pertikaian yang serius nggak serius sih ya, kamu akan memenangkan kasus ini sih. Keadilan masih berpihak sama kamu, terutama buat kamu yang memang benar-benar benar di pihak yang benar gitu. Selain itu artinya adalah kamu akan memetik karma baik kamu sih di awal Juni ini ya. Jadi makanya langsung banyak hal baik, keberhasilan yang datang sama kamu di bulan Juni awal ini. Dan ini bikin kamu jadi berdiri lebih tegak lagi sampai pertengahan Juni ya. Kamu namanya makin ada, makin terang juga. Lebih stabil juga ya. Kayak kamu jadi punya label atau status dan kepercayaan. Iya, roda keberuntungan sangat menyertai kamu di bulan ini. Cancer, ini hal-halnya tuh apa ya, dari segala macam penjuru mata angin tuh mendukung kamu, berkonspirasi untuk bisa mendukung keinginan dan keberhasilan kamu. Bahkan sampai akhir bulan pun ini pintunya kebuka lebar ya, dan ada messenger tadi itu. Ini sama kayak kartu happiness yang tadi bulat di awal. Itu ada merpati di sini. Jadi memang berita baiknya itu banyak datang dari keuangan dan karir kamu. Keberuntungan nih sampai melimpah begini ya, nggak ada habis-habisnya loh. Seven of Cups, iya. Kamu nih kalau mungkin awalnya mikirnya halu ya, kamu pengen punya mobil, motor, gelar sarjana, perempuan, pasangan, jam tangan, uang, keberhasilan, itu tuh kayaknya pada kejadian. Ini kayak kejadian seabrek-abrek gitu loh, sampai kamu ngerasa ini bener atau enggak sih? Jangan-jangan jatah hoki gue abis di bulan Juni. Jatah hoki gue banyak banget, yang benar saja. Iya, kamu jadi punya kebebasan. Ini kebebasan finansial juga bisa ya dibilang seperti itu. Atau yang ngerasa puas banget, ngerasa kayak ada di puncak dunia gitu. Happy banget kamu ngerasa semua itu ada di genggaman tangan kamu. Jadi hati-hati aja, bisa jadi ini ya, bahasanya jadi takabur, hati-hati. Hujan itu nggak datang dalam bentuk kesulitan, tapi juga kesenangan berlebihan, healing. Tapi untuk saat ini tetap bisa lah nikmatin dulu aja ya dengan kartu healing. Mungkin rasa kecewa atau kekurangan yang terjadi di bulan-bulan berikutnya, di bulan-bulan sebelumnya atau di belakangan ini juga akan segera sembuh secara perlahan ya. Jadi yang tadi awalnya mungkin air mata kesedihan, ini jadi air mata kebahagiaan banget nih. Karena keuangan lancar banget, ya ampun, luar biasa. Kita mau masuk ke advice buat kamu ya. Advice buat siapa kamu? Cancer. Nasihat buat kamu Cancer ya. Kita punya you and your lihat, kita bahas Cancer dan yang keluar Cancer. You and your loved ones are safe. Kamu dan orang yang kamu sayangi itu aman ya. Aman, sentosa, aman-aman aja. Lalu kita punya blame, I accept responsibility for my well-being. Kamu bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kamu ya, kebahagiaan diri kamu. Jadi bahkan ketika pilihan-pilihan tadi yang di awal dibilang itu, ya itu atas kesadaran penuh kamu. Jadi jangan meminta pertanggungjawaban atas pilihan kamu ke orang lain. Lalu ada kartu fokus, ya memang bulan Juni nih, apalagi yang tadi uang sama karir ya. Kamu diminta untuk fokus sama apa yang kamu mau. Dengan kamu memfokuskan energi kamu sama apa yang kamu mau, kemungkinan besar bakalan beneran terjadi. Ini ngomongin tentang manifestasi juga. Ya, terus untuk percintaannya, kita dapat wedding. Wow. Kamu yang mengharapkan adanya keseriusan di pernikahan kamu, ini makin kelihatan.
atau misalnya komitmen di hubungan kamu dan pasangan kamu ini juga kelihatan banget. Ini yang membuat kamu ngerasa bahwa kamu dan percintaan kamu itu direstui sama semesta. Kamu kan happy banget sih ini. Asli happy banget ini kamu bawaannya ya. Menikah loh. Menikah loh. Ada situasi-situasi yang membuat kamu makin yakin sama pasangan ini atau sama pilihan kamu ya. Lalu untuk kerjaannya kita dapat damage. There might be a financial loss that you didn't see coming. You need to be prepared and have a contingency plan. This is not the time to take risk. Ini rada-rada bertolak belakang sama tadi ya. Tadi kan di awal tuh kayak ada kamu rasanya mau ngambil resiko kan. Nah, sedangkan di sini dibilang jangan ambil risiko. Jadi kayak semacam peringatan ya. Kayaknya kan tadi aku bilang kamu tuh bulan Juni bawaannya tuh impulsif gitu loh, pengen coba sesuatu yang nggak biasa. Nah, terutama untuk keuangan sama karir kamu, terutama uangnya sih ya. Kalau bisa ditahan dulu, benar-benar dipertimbangkan gitu. Dipersiapkan. Seandainya kamu memang mau ngambil resiko itu, siapkan mitigasi plan-nya ya, rencana mitigasinya itu. Lalu, pertanyaan reflektif buat kamu. Cancer. Water. Kita lagi bahas Cancer dan yang kartu yang keluar adalah water di sini ya. Kata-katanya ada what is overwhelming you in your waking life? Apa yang membuat kamu itu ngerasa kewalahan? Gimana caranya kamu mengolah emosi kamu dalam hidup kamu? Apakah kamu ada kesulitan dalam mencapai tujuan kamu? Tuh. Apa ini? Terus satu lagi. Advice, nasihat buat kamu Cancer ya. Kita dapat faith. Nah, ini ngomongin tentang apa sih bahasa Indonesianya ya? Percaya sama Tuhan ya. Percaya bahwa apa yang menjadi milik kamu tuh akan ke kamu. Ini kayak semacam afirmasi nih. Secara ajaib, secara luar biasa, semua yang kamu butuhkan selalu datang ke kamu. Rasa cinta, rasa bahagia itu selalu ada jalan untuk ke kamu. Dan bahkan melebihi ekspektasi. Nah, kemudian seperti biasa kita akan tutup dengan pesan dari universe yang ada di amplop coklat ini. Yang sudah saatnya aku ganti, udah robek ujungnya. Aku mau ngambil 3, pesan apa yang mesti kamu dengar sekarang. Kamu dapat 4, oke. Yang pertama, choose people who choose you. Pilih orang yang pilih kamu. Nah, ini berkaitan sama apa nih? Kamu yang bisa connect ya. Lalu ada trust the process. Nah, ini kan makanya ada kartu Hermit, percaya prosesnya ya. Trust the process. Lalu yang selanjutnya kita dapat reminder, I'm advancing forward. I do not hold on to old ways of thinking and doing things. I give myself the room to advance toward and create change in my life. Aku nih maju terus ke depan loh. Aku udah nggak mempertahankan cara-cara lama atau cara pikir lama yang udah nggak bagus lagi buat kamu. Kamu selalu terbuka atas ruang untuk bertumbuh ya. Dan perubahan itu sendiri. Nah, nyambungkan sama tadi general readingnya, dan ada collect beautiful moments. Nah, iya tuh yang tadi aku bilang, akan ada hal-hal bahagia walaupun kayaknya insignifikan atau nggak penting ya. Tapi itu akan jadi kayak sumber kebahagiaan yang bisa kamu syukuri di bulan Juni ini. Jadi kesimpulannya apa bulan Juni buat Cancer? Highlightnya apa? Tadi ya. Hoki kamu kepake semua nih. Aduh, itu luar biasa sih tadi ya. Bahkan sampai bisa dibilang berlebihan. Jadi kadang kamu ngerasa beruntung banget. Jangan sampai takabur aja. Ya, tetap stay humble, Cancer. Segitu dari aku ya. I know you like this video. Aku tahu kamu suka video ini. Please like, comment, subscribe. Bantu aku segera mencapai 100.000 ya. Karena aku udah OTW 90.000 dan tinggal 10.000 lagi bisa dapat 100.000-nya itu. Yang pasti akan ada special giveaway di sana nanti ya. Tapi nggak tahu apa nih. Aku masih mikir-mikir. Terus jangan lupa ikutan giveaway-nya untuk yang bulan Juni ini. Aku tutup di akhir Mei ya. Nanti akan aku undi di awal bulan Juni. Cara gampang banget, tinggal follow Instagram, follow TikTok, subscribe YouTube aku, di screenshot buktinya dan dikirim ke DM aku di Instagram ya.
Terus kalau kalian pengen dibacain pribadi, secara pribadi atau personal reading, bisa langsung DM juga ke Instagram aku @deksatarot. Kalau punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung komen di bawah atau juga DM. Terserah, aku open ya. I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Cancer. Stay safe. Love you. Dadah.